bahwa raf'al yadain fid du'a min asbabil ijabah. Menengadahkan tangan dalam berdoa termasuk sebab dikabulkannya doa. Jadi Bapak Ibu kalau mau berdoa silahkan tangannya diangkat, ditengadahkan. Ini salah satu sebab dikabulkannya doa. Nah, jadi tidak begini ya, tidak begini juga. Tapi silakan berdoa. Mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Itu letak mengangkatnya setidaknya a'las sadr, di atas dada setidaknya. Jadi bukan di bawah, bukan seperti ini ya, tapi setidaknya di atas dada. Bahkan boleh lebih dari ini. Demikian pula Nabi SAW dalam sholat istisqa itu juga mengangkat kedua tangan. Jadi bahkan bisa lebih tinggi lagi. Dan doa dalam agama kita ada doa yang pertama namanya doa mas'alah, doa permintaan. Itu disyariatkan. Jadi doa yang semacam ini disyariatkan. Maka ada doa yang pertama adalah mengangkat tangan, yang kedua tidak mengangkat tangan. Jadi ada doa yang mengangkat tangan, contohnya untuk yang pertama ketika kita istisqa itu mengangkat tangan. Maksudnya menengadahkan ya, bukan angkat tangan kayak perang ini bukan, tapi menengadahkan tangan. Itu pas istisqa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga dalam doa-doa yang doa tersebut adalah doa permintaan. Jadi yang doa tersebut adalah doa permintaan, maka itu juga mengangkat tangan. Demikian pula dalam kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut dalam keadaan genting, sedang negara sedang paceklik atau sedang perang atau dilanda musibah, maka salah satu sunnahnya adalah kunut nazilah, itu juga mengangkat tangan. Atau pada saat kunut witir. Kunut witir ini sunnah di bulan Ramadan, juga sunnah 15 ke atas kalau apal doanya. Kalau tidak apal tidak usah. Nah, di sini biasanya kunut tidak 15 ke atas bulan Ramadan. Betul nih? Itu sunnah. Kalau Muhammadiyah tawakuf. Tawakuf itu apa? Mempersilahkan, yang mau kunut monggo, yang tidak monggo. Tidak memutuskan ini sunnah atau tidak. Tetapi kalau yang mau kunut silahkan, yang tidak silahkan. Tawakuf. Dalam bahasa lain apa ya tawakuf ini? Abstain, tidak berpendapat. Jadi karena setelah dikaji tidak menemui kata sepakat, maka kemudian diserahkan kepada masing-masing. Insyaallah yang kuat bahwa dalam witir itu sunnah 15 ke atas untuk bulan Ramadan pada saat witir, dan itu mengangkat tangan. Demikian pula pada saat kita di Safa dan Marwah itu juga mengangkat tangan. Jadi pada saat di Safa dan Marwah. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat sedang ibadah haji atau ibadah umroh ada lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, maka di sana berdoa. Di mana? Di Safa, demikian pula di Marwah. Itu mengangkat tangan. Demikian pula di Arafah. Di Arafah juga mengangkat tangan. Di Arafah juga mengangkat tangan. Adapun yang kedua
yang tidak mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan itu adalah seperti pada saat khutbah Jumat selain pas istisqa. Jadi selain istisqa itu tidak mengangkat tangan. Meskipun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, seperti Al-Imam Al-Is bin Abdussalam menyebutkan mengangkat tangan itu sunnah. Tapi insya Allah pendapat yang kuat kalau hari Jumat itu tidak perlu mengangkat tangan. Tapi ini mukhtalif ya, diperselisihkan untuk hari Jumat, karena memang salah satu ulama kenamaan Al-Imam Al-Is bin Abdussalam menyebutkan sunnah, dan penulis kitab ini menyebutkan sunnahnya tidak mengangkat tangan. Ada perbedaan pendapat apakah dalam waktu sholat Jumat itu masuk doa ibadah atau doa permintaan. Kemudian yang tidak perlu pula untuk mengangkat tangan adalah pada saat doa-doa rutin harian, itu tidak perlu mengangkat tangan. Doa keluar masjid, masuk masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, habis adzan, doa-doa yang rutin itu tidak perlu angkat tangan. Mau makan, setelah makan, naik motor, turun dari motor, itu enggak. Habis sholat itu tidak perlu angkat tangan. Baik. Jadi doa yang angkat tangan itu adalah doa permintaan. Habis sholat, Allahumma antas salam, tidak perlu angkat tangan. Astagfirullah, tidak perlu angkat tangan. Allahumma la mani'a, tidak perlu angkat tangan. Tapi kalau ya Allah, hutang saya banyak, lunasilah hutang saya, lah itu angkat tangan. Itu doa. Ya, itu doa masalah, itu doa permintaan. Jadi maka kalau ada yang tanya selepas sholat angkat tangan apa enggak? Tidak. Tapi kalau doa permintaan, kapanpun jenengan punya permintaan, silakan angkat tangan. Setelah adzan, angkat tangan enggak? Enggak. Tapi kalau di antara adzan dan iqomah jenengan punya masalah, itu kan waktu mustajab antara adzan dan iqomah. Lalu jenengan antara adzan dan iqomah itu berdoa, ya Allah, tadi siang debt collector datang. Saya mohon kepadamu ya Allah, sibukkanlah debt collector sehingga besok tidak datang lagi ke tempatku misalnya. Ya, boleh enggak itu? Boleh saja, permintaan kok. Ya Allah, pikiran saya sudah bunek, jernihkan pikiran saya, setiap hari ditagih hutang. Jadikanlah setiap debt collector yang lewat di depan rumah saya bingung misalnya. Ya, pripun Pak? Ya, doa kan permintaan ya, monggo-monggo aja permintaan, selama permintaannya itu wajar ya. Atau ya Allah, turunkanlah rezekimu dari langit yang berlimpah misalnya. Tiba-tiba setelah itu hujan misalnya. Ya, monggo, itu doa permintaan. Tapi kalau doa ibadah rutin itu tidak perlu angkat tangan. Ya, itu termasuk ibadah rutin itu. Tidak perlu angkat tangan. Apalagi, ini tidak perlu. Naik mobil tidak perlu. Mau makan tidak perlu. Ya, itu rutin kan Pak. Pakai baju tidak perlu. Lepas baju tidak perlu. Andaikan itu semua sunnah, orang muslim ini sunnahnya angkat tangan terus ini. Kamar mandi angkat tangan, keluar angkat tangan, masuk masjid angkat tangan, mau makan angkat tangan, naik motor angkat tangan. Ya, maka itu tidak disunahkan angkat tangan. Angkat tangannya hanya saat ada permintaan, saat ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada permintaan, maka tidak angkat tangan. Maka doa-doa zikir-zikir yang rutin, yang harian, tuntunan doa-doa harian itu dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak angkat tangan. Tapi kalau jenengan punya masalah seperti tadi, ya Allah, nilai rapot anak saya jeblok, saya mohon kepadamu ya Allah, apa Pak? Cerdaskan anak saya, boleh.
Atau kemarin nilai rapotnya buruk, ya Allah, Engkau adalah zat yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkanlah hati gurunya sehingga khilaf dalam menilai anak saya misalnya. Sehingga nilainya nilai yang bagus. Boleh enggak? Boleh. Karena kadang-kadang guru salah nilai mungkin enggak? Mungkin saja. Jadi harusnya mau dibuat angka apa? 6 jadi 9 misalnya kan. Ya. Baik. Itu doa-doa permintaan semacam itu silahkan untuk angkat tangan untuk menengadah. Tapi doa-doa yang rutin harian itu tidak perlu seperti itu.